Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini ada seorang ART yang ditinggal oleh majikannya. Dan setelah ia ditinggal sendirian di rumah itu, sang ART diteror oleh hantu penunggu rumah tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ditinggal keluar sang majikan, aku diteror hantu penghuni rumah. Prang! Suara gelas dan piring yang berjatuhan terdengar dari dapur, memecahkan keheningan saat aku ditinggalkan oleh majikanku sendirian. Malam Jumat yang sangat hening, hanya aku sendiri yang berada di rumah besar berwarna putih itu. Aku pulang sedikit telat karena Bu Haji dan suaminya belum pulang berbelanja ke pasar Cililin. Anakku Rajib sudah beberapa kali menjemput karena katanya si kecil Ben, anak bungsuku, terus menangis di rumah. Bi, pulangnya rada malam gak apa-apa ya? Soalnya saya mau ke Cililin dulu, belanja alat sekolah Neng Cinta. Pesan majikanku sore itu. Sebenarnya aku sudah menolak jaga rumah sampai larut malam. Tapi apalah daya, jika majikanku memberi upah lebih, mungkin akan menambah pendapatan untuk bekal Rajib sekolah. Tahun 1999, suamiku jarang pulang ke Bandung karena bengkel kakaknya di Bekasi sedang sepi omset. Kondisi ekonomi keluarga terbawa arus moneter, jadi aku membantu mencari tambahan penghasilan menjadi asisten rumah tangga harian di rumah Bu Haji Ria. Bu Haji Ria adalah anak Pak Haji Dedi, orang kaya pemilik gilingan padi di desaku. Upahnya memang kecil, hanya sekitar 100 ribuan per bulan, tapi lumayan untuk menambah biaya dapur, karena aku tinggal bersama Abah, Umi, dan adikku yang masih lajang. Setelah adzan maghrib, Andi penjaga grosir majikanku bergegas pamit. Dia harus membantu menyiapkan hidangan untuk acara pengajian di rumah orang tua Bu Haji yang berjarak lumayan jauh dari rumah itu. Usai mengunci gerbang, karena semua mobil sudah masuk garasi, aku bergegas sembahyang maghrib, lalu membaca surah Yasin, seperti biasa aku lakukan di rumah setiap malam Jumat. Saat aku sedang mengaji di kamar Neng Cinta, aku seperti ditemani seorang perempuan yang ikut mengaji. Suaranya seperti mengikuti lantunan ayat-ayat yang aku bacakan. Aku tak banyak berpikir yang aneh-aneh, memang sudah biasa. Jika sedang bicara di ruangan yang besar, selalu ada gema seperti suara yang mengikuti. Selesai aku mengaji, aku lanjut beres-beres melipat pakaian yang tadi pagi kucuci. Ketika sedang asik melipat pakaian sambil membaca sholawat, tiba-tiba, Assalamualaikum. Terdengar samar-samar seseorang perempuan yang memanggil dari pintu depan. Pintu yang hanya dibuka jika sedang bersih-bersih saja. Waalaikumsalam, jawabku sambil menghampiri pintu depan. Kubuka pintu itu. Dari depan pintu kulihat tidak ada siapapun. Suasana di halaman depan dan jalan raya juga sangat sepi. Mungkin tadi hanya pendengaranku saja. Gumamku dalam hati sambil bergegas mengunci kembali pintu depan. Biasanya memang pintu itu selalu terkunci, karena semua aktivitas dilakukan lewat pintu samping dan pintu belakang. Aku kembali ke ruangan belakang untuk menyelesaikan pekerjaanku. Pikirku supaya besok pekerjaan rumah tidak terlalu banyak. Tak apalah, daripada tidak ada kegiatan sambil menunggu Bu Haji pulang. Tak lama berselang, dari tengah rumah terdengar suara dering telepon. Kring, kring. Aku kembali ke ruangan tengah. Saat akan kuangkat, suara dering itu berhenti. Pikirku mungkin gak jadi nelponnya. Kembali aku ke kamar Neng Cinta. Belum beberapa langkah, tiba-tiba dering telepon itu kembali berbunyi. Aku pun mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Halo, sama siapa? Ada yang bisa dibantu? Masih tidak ada suara dari penelpon itu.
hanya terdengar seperti bisikan kecil tidak jelas dari seorang perempuan. "Cepat pulang, kamu dalam bahaya." Pret. Semua lampu di dalam rumah mendadak gelap. Astagfirullah. Aku terkejut karena semua aliran listrik mati. Kusimpan gagang telepon, aku bergegas menyalakan senter dari korek api. Ketika aku menyalakan senter dari korek api, kulihat dari pelipis mata seperti ada seorang perempuan yang berjalan menaiki tangga. Sepintas terlihat dia seperti mengenakan mukena. "Siapa itu?" tanyaku sambil mengarahkan cahaya senter ke arah tangga. Kulihat dari tangga paling bawah, perempuan itu masuk menuju kamar di lantai 2. Setahuku kamar itu tidak pernah dibuka. Majikanku juga tidak pernah berani membuka kamar itu, karena dulunya adalah kamar bekas almarhumah istri bapaknya. Saat aku melangkah menaiki beberapa anak tangga, tiba-tiba tercium bau kamper yang sangat membuatku mual. Sontak aku mundur turun kembali untuk menjauh. Lalu ketika aku membalikkan badan, kulihat tepat di depan wajahku tampak wajah seorang perempuan yang tadi kulihat masuk ke kamar itu. Bibirnya sedang tersenyum menyeringai dengan wajah yang sangat pucat dan menyeramkan. "Cepat pulang." Perempuan itu menyuruhku pulang, seakan dia tidak suka dengan keberadaanku di rumah besar berwarna putih itu. Aku tak sanggup menatapnya, lalu menutup wajahku sambil membaca doa yang kuingat. Tubuhku sangat lemas ketika melihat wajah perempuan yang sangat menakutkan itu. Aku tersungkur di ujung tangga paling bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudengar suara adzan Isya dari beberapa speaker masjid. Tak lama listrik pun kembali menyala. Perempuan itu juga menghilang seperti mantan. Aku langsung berlari menuju kamar Neng Cinta, lalu mengunci diri di dalam kamar sambil membaca doa-doa. Aku berharap Andi atau Bu Haji segera pulang. Tak lama berselang, setelah selesai adzan, kudengar seperti suara pintu belakang dibuka. Kreket. Bluk. Suara pintu yang terbuat dari kayu jati. Kubuka pintu kamar dan kulihat sepertinya itu adalah Andi. "Di?" tanya aku dari balik pintu kamar sambil mengintip. Dia tidak menjawab. Kulihat dia berjalan cepat menuju ke kamar mandi di samping dapur. Syukurlah. Ternyata Andi sudah pulang. Mungkin dia kebelet. Gumamku dalam hati. Perlahan aku keluar dari kamar dan melihat keadaan di sekitar. Yang membuatku heran, kenapa Andi bisa masuk? Padahal kunci pintu belakang masih tergeletak di dekat meja TV. "Di, kamu lagi apa?" tanyaku dari luar pintu kamar mandi. Pria di dalam tidak menjawab. Kudengar dari luar hanya suara air seperti seseorang sedang mandi sambil menyanyi. Suaranya sangat berat seperti cakrakan. Aku mundur perlahan menjauh pintu kamar mandi. Lalu kudengar dari arah dapur, prang. Suara seperti piring atau gelas yang terjatuh. Dengan penasaran, kulihat dari pintu dapur, tepat di depan wastafel ada seorang perempuan berdiri menggunakan baju putih tadi. Perempuan itu kulihat seperti sedang mencuci perabotan. Aku mengucek mata, memastikan apa yang kulihat. Lalu perempuan itu menoleh sambil tersenyum ke arahku. Jelas kulihat dia adalah yang tadi menampakkan diri saat mati lampu. Karena takut, aku langsung berlari menuju kamar Neng Cinta. Tapi pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Pintu itu seakan terkunci. Aku bergegas mengambil kunci pintu belakang di atas meja TV agar bisa melarikan diri dari hantu itu. Saat aku mencoba membuka pintu belakang, tiba-tiba dari kamar mandi keluar sosok makhluk yang lebih menyeramkan. Seperti laki-laki bertanduk,
Mulutnya menyerupai babi yang bertaring, matanya merah melotot menatapku. Tubuhnya sangat tinggi besar, hampir menyentuh langit-langit rumah. Sosok itu telanjang tanpa pakaian. Jujur, melihat tubuhnya tanpa busana membuatku sangat jijik. Apalagi ketika terlihat sesuatu yang tegang di bawah perutnya, sebesar anak kambing guling. Dia terus mendekat ke arahku. Aku berdoa dalam hati, sambil berteriak meminta tolong. Sosok itu terus mendekat. Kulemparkan sebuah tasbih dari saku bajuku sambil mengucap takbir. Sosok itu menggeram seperti kesakitan. Dia terjatuh ke belakang, lalu sosok itu menjauh seperti ditarik perempuan yang tadi kulihat di depan wastafel. Kulihat makhluk itu dibawa ke lantai atas. Aku terus berdoa sambil mencoba membuka pintu belakang. Tak lama setelah pintu terbuka, titit, suara klakson dari depan gerbang, tanda majikanku sudah pulang. Setelah aku membukakan gerbang, lalu Bu Haji turun dari mobil, aku langsung pamit pulang, tanpa masuk kembali ke dalam rumah itu. Sesampainya di rumah, ku ceritakan pada Abah kejadian yang barusan terjadi di dalam rumah itu. Kata Abah, aku hampir diperkosa genderuwo. Beruntungnya, aku masih ditolong jin korin penunggu rumah yang menyerupai almarhum Bu Haji Arafah. Jin korin itulah yang katanya suka menampakkan diri pada orang-orang yang apes. Abah juga bercerita, katanya Ben anakku yang bungsu. Dari sore dia terus menangis karena melihat penampakan jin korin itu di rumah. Jin korin itu cemburu padaku karena penampilanku hampir menggoda genderuwo jahat, kekasihnya. Percaya atau tidak, jika sukmaku diculik genderuwo jahat itu ke alamnya, katanya jiwaku akan jadi seperti orang gila, lalu aku akan menjadi budak di alam mereka. Setelah kejadian itu, aku tidak melanjutkan lagi bekerja di sana. Alhamdulillah, sampai saat ini aku tidak mengalami kejadian menyeramkan lagi. Namun, sampai saat ini, rumah besar berwarna putih itu masih ada. Bahkan setelah dijual, pembeli setelahnya juga mengalami beberapa kejadian yang lebih mengerikan dari yang aku alami. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.